Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah. Kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, beberapa hari terakhir ini adanya gambaran pemberitaan daripada media sosial. Dalam hal ini kejadian aneh di Pulau Jawa khususnya, yaitu dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta pesisir daripada pantai yang ada di selatan Pulau Jawa mengenai naiknya ikan-ikan ke daratan. Dan hal ini merupakan salah satu keanehan yang dianggap oleh para nelayan. Sebenarnya perkara ini, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan yang dimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, sesungguhnya Al-Quran itu unzila fil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu fungsinya daripada Al-Quran itu ya sebagai petunjuk, sebagai al-huda, kemudian al-furqan yaitu pembatas, pemberi kabar antara pemberitaan yang ada di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian seluruh apa-apa yang ada di alam dunia ini. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Namun sebelum itu kita akan lihat bagaimana video yang ada di pemberitaan media sosial. Salah satunya yaitu dari channel Tribun. Seperti ini videonya, ikhwani fillah. Fenomena jutaan ikan berterbangan ini terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur dan pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Adanya fenomena ini, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Seperti itulah ikhwani fillah, bagaimana keadaan para nelayan itu merasakan salah satu keanehan yang ditunjukkan dengan fenomena alam naiknya ikan-ikan yang banyak, ribuan bahkan ratusan ribu ekor secara tidak wajar. Dan itu salah satu contoh video yang ada di daerah Tasikmalaya. Padahal dalam hal ini ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal itu, bagaimana keadaan laut itu sebenarnya, ikhwani fillah. Air yang tampak tenang, yang memberi kesejukan, sesungguhnya menyimpan rahasia-rahasia. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal bahril masjur. Dan laut-laut yang ada di dalam tanah itu ada apinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan laut itu sebenarnya di bawah lapisan laut itu ada api yang menyambar, sehingga suhu daripada laut itu diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan-hewan yang ada di dalam lautan untuk memberikan reaksi ketika api yang ada di dalam laut itu juga memberikan suhu yang panas, sehingga hewan yang di dalam laut akan merasakan perkara itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan perkara itu bukan hanya di satu ayat tersebut, tapi pada surat yang lain, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 6. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan itu dipanaskan, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan laut tersebut yang Allah bisa rubah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan air yang tadinya bersifat dingin menjadi panas. Maka ikhwani fillah, perkara tersebut adalah untuk menunjukkan keesaan Allah. Tidak ada kaitannya
dengan isu daripada Megatrans. Perkara itu sebenarnya yang disampaikan oleh BMKG ataupun pengamat daripada meteorologi tentang keadaan gempa itu melebihi keadaan tsunami yang dulu pernah kita ketahui pada tahun 2004, yang dimana Provinsi Aceh merasakan keadaan ketakutan tentang bencana tsunami yang begitu besar, yang kekuatannya begitu dahsyat. Tapi dengan adanya peringatan daripada BMKG, kekuatan daripada gempa bumi Megatrans ini melebihi sampai dengan ada yang mengatakan itu beberapa kali lipat guncangan yang dihasilkan daripada tsunami yang berada pada tahun 2004 di Provinsi Aceh tepatnya. Namun ikhwani fillah, di sini Allah ingin mengasih gambar kepada kita bahwasanya Allah itu dapat berkehendak, apabila yang dikatakannya terjadi maka jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Yasin ayat 82. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Maka bagi Allah itu sangat memudahkan bagi dia apabila dia berkehendak katakannya jadi maka jadilah. Nah, di sini ikhwani fillah, mudah-mudahan dengan adanya satu fenomena ini bukan membuat kita tambah jauh daripada Allah, melainkan membuat kita semakin dekat, semakin bertambah keimanan kita, semakin melihat kebesaran Allah, semakin belajar tentang ayat-ayat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu yang pertama didapat, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran daripada keanehan-keanehan fenomena alam ini dan menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.